Malam itu, air matanya menjadi saksi iman yang mengguncang langit. Ketika semua orang meragukan Muhammad, hanya satu orang yang maju dan langsung berkata, "Aku percaya." Inilah kisah tentang Abu Bakar, sang Asy-Syiddiq, yang imannya lebih berat dari seluruh umat setelahnya. Di tengah hiruk-pikuk kota Makkah, di antara para penyembah berhala dan pedagang yang penuh tipu daya, hiduplah seorang lelaki bernama Abu Bakar. Ia dikenal sebagai pedagang yang jujur. Tutur katanya lembut, sikapnya santun, dan hatinya bersih dari niat menyakiti siapapun. Namun, di balik kelembutannya, ada sebuah kegelisahan yang mendalam. Ia merasa dunia Quraisy yang penuh kesombongan dan kemusyrikan ini hampa. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih besar dari sekadar patung-patung batu yang disembah kaumnya. Suatu malam, ketika bintang-bintang menghiasi langit Makkah, Abu Bakar menengadah. Dalam kesunyian hatinya, ia berbisik dalam doa yang tulus, "Wahai Engkau, Sang Pencipta langit yang agung, tunjukilah aku jalan menuju kebenaran sejati. Hatiku merindukanmu." Doa itu meluncur dari bibir seorang hamba yang jiwanya haus akan petunjuk, tanpa ia tahu bahwa takdir besar sedang menantinya di ufuk fajar. Keesokan harinya, sebuah kabar mengguncang Makkah. Kabar yang dianggap aneh, bahkan gila oleh sebagian besar orang. Muhammad bin Abdullah, sahabat terdekatnya, lelaki yang dikenal paling jujur dan terpercaya, mengaku telah menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang mulai berbisik, ada yang menertawakan, ada yang mencaci maki, bahkan ada yang menuduh Muhammad telah kehilangan akal sehatnya. Rumor menyebar secepat api di padang kering. Namun, Abu Bakar bukanlah orang yang mudah termakan kabar burung. Apalagi jika itu menyangkut sahabat yang paling ia hormati. Hatinya menolak untuk percaya pada cemoohan orang banyak. Tanpa ragu, ia segera melangkahkan kakinya, mencari kebenaran langsung dari sumbernya. Ia harus menemuinya, menatap matanya, dan mendengar langsung dari lisannya. Dengan hati yang berdebar, Abu Bakar tiba di hadapan Rasulullah. Ia menatap wajah sahabatnya yang kini memancarkan cahaya kenabian. Dengan suara yang tenang namun penuh keseriusan, ia bertanya, "Wahai Muhammad, benarkah apa yang dikatakan orang-orang? Benarkah engkau mengatakan bahwa engkau adalah utusan Allah?" Lalu, dengan suara yang tegas dan lembut, beliau menjawab, "Benar, wahai Abu Bakar. Aku adalah Rasul Allah, dan engkau adalah orang pertama yang aku ajak untuk beriman kepadanya." Disinilah momen penentuan itu tiba. Momen yang akan tercatat selamanya dalam sejarah keimanan. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, tanpa meminta bukti, tanpa sedikit pun keraguan di hatinya, Abu Bakar berkata dengan suara yang bergetar karena keyakinan yang meluap, "Jika engkau yang mengatakannya, maka aku membenarkannya. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Detik itu, langit menjadi saksi. Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril turun dan menyampaikan kepada Nabi bahwa iman Abu Bakar di atas timbangan kelak lebih berat daripada iman seluruh umatnya jika digabungkan. Inilah pembenaran pertama, fondasi pertama dari sebuah umat yang akan mengubah dunia. Namun, ujian keimanan Abu Bakar tidak berhenti di situ. Beberapa tahun kemudian, datanglah ujian yang lebih besar. Peristiwa Isra Miraj, sebuah perjalanan malam yang luar biasa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Semua dalam satu malam. Ketika Rasulullah menceritakan pengalaman ini, banyak orang, termasuk sebagian pengikutnya, goyah imannya. Mereka menganggapnya mustahil, tidak masuk akal. Dan beberapa bahkan memilih untuk murtad. Orang-orang kafir Quraisy melihat ini sebagai kesempatan emas. Mereka berbondong-bondong mendatangi Abu Bakar. "Tidakkah kau dengar apa kata sahabatmu itu? Dia mengaku pergi ke Baitul Maqdis dan kembali ke Makkah hanya dalam semalam." "Ini sungguh gila." Apa jawaban Abu Bakar? Dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, ia menatap mereka dan memberikan jawaban yang membungkam semua keraguan. "Jika Muhammad
yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Ia kemudian menambahkan kalimat legendarisnya, aku bahkan membenarkan sesuatu yang lebih luar biasa dari itu. Aku percaya pada wahyu yang turun kepadanya dari langit setiap pagi dan sore. Mengapa aku harus meragukan perjalanan semalam? Sejak saat itulah, gelar kehormatan itu tersemat padanya. Rasulullah sendiri yang memberinya gelar Asy-Syiddiq, sosok yang selalu membenarkan, yang imannya tak pernah ternodai oleh keraguan sedikitpun. Ia adalah standar kebenaran bagi para sahabat. Waktu berlalu, Islam tumbuh kuat. Namun ujian terberat akhirnya tiba. Hari di mana matahari terasa redup dan Madinah diselimuti kesedihan yang mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih Allah, telah wafat. Umat panik. Banyak yang tak percaya. Umar bin Khattab bahkan menghunus pedangnya, berteriak bahwa siapapun yang mengatakan Nabi telah wafat, akan ia tebas lehernya. Kekacauan mengancam persatuan umat yang baru seumur jagung. Di tengah kepanikan itu, Abu Bakar As-Siddiq maju. Ia yang baru saja kehilangan sahabat terbaiknya, pemimpinnya, sumber cahayanya, harus menjadi pilar kekuatan bagi semua orang. Dengan hati yang hancur, namun iman yang kokoh, ia berdiri di hadapan umat. Suaranya bergetar menahan duka. Namun kata-katanya terdengar jelas dan tegas, menggetarkan setiap jiwa yang mendengar. Wahai sekalian manusia, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Namun, barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian, ia membacakan firman Allah yang seolah baru turun saat itu juga, mengingatkan semua orang tentang hakikat kehidupan dan kematian. Kata-katanya menenangkan badai di hati para sahabat. Umar pun tersungkur lemas, menyadari kebenaran yang pahit itu. Malam harinya, setelah menenangkan seluruh umat, setelah memastikan bahwa fondasi Islam tetap kokoh, Abu Bakar pulang ke rumahnya. Dalam kesendirian, di sudut ruangannya yang senyap, air mata Asy-Syiddiq akhirnya tumpah ruah. Ia menangis terseduh-seduh, tapi ia tidak menangisi kematian Nabi semata. Ia menangis karena ia merasa kehilangan sosok teladan yang bisa ia lihat secara langsung di dunia. Ia menangis karena kini beban amanah yang begitu besar ada di pundaknya. Ia tahu, mulai saat itu, giliran dirinya lah yang harus menjaga api Islam tetap menyala, dan ia menepati janjinya. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq memimpin dengan keteguhan hati yang diwarisinya dari Rasulullah. Ia menyatukan umat yang nyaris terpecah belah. Dengan keberanian singa, ia memerangi kaum murtad dan nabi-nabi palsu yang muncul setelah wafatnya Rasul. Ia memastikan ajaran Islam tetap murni, dan salah satu warisan terbesarnya adalah mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang tersebar menjadi satu mushaf, memastikan firman Allah terjaga abadi untuk generasi setelahnya. Iman Abu Bakar yang tulus dan tanpa ragu itu menjadi pelita pertama yang cahayanya menerangi jalan bagi seluruh umat Islam hingga hari ini. Kisah Abu Bakar mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat mendalam, bahwa iman sejati tidak selalu butuh bukti yang berlimpah atau logika yang rumit. Iman sejati lahir dari keyakinan yang tulus di dalam hati. Abu Bakar menunjukkan bahwa ketika kita percaya pada kebenaran dengan sepenuh jiwa, meskipun seluruh dunia menertawakan dan meragukan kita, sesungguhnya Alilah yang akan menjadi saksi dan membenarkan kita. Keimanan bukanlah tentang seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa dalam kita percaya. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Semoga kita bisa meneladani secuil saja dari keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.